Guys, pernah nggak sih kalian niatnya beli yang paling murah, pulangnya malah bawa yang lebih mahal? Hayo, naku. Kok bisa gitu ya? Nah, loh, penasaran kan pasti? Bikin dompet menjerit kadang-kadang, ya kan? Oh ya, halo semuanya, gua Fadil. Dan gue Mila. Selamat datang lagi di Podcast FM, Podcast Fadil dan Mila. Tempat kita ngobrolin hal-hal seru yang, bikin kita mikir. Siap banget nih kita nemenin kalian ngebongkar rahasia di balik pilihan-pilihan aneh tapi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Oke banget. Buat kalian yang sering merasa, kok gini amat ya hidup, siap-siap dengerin obrolan kita hari ini. Hari ini kita mau ngupas tuntas soal decoy effect. Ini tuh ibaratnya pas milih jodoh gitu loh. Ada si A oke, si B juga lumayan, tiba-tiba dikenalin si C yang, aduh speknya jauh banget deh pokoknya. Otomatis si B jadi kelihatan kayak pangeran charming banget gak sih? Padahal tadinya ya B aja gitu. Anjir ya banget sih. Itu kayak temen lo tiba-tiba upgrade kasta gitu ya di mata lo. Jadi simpelnya gimana tuh decoy effect? Gampangnya gini, decoy effect itu trik nambahin pilihan ketiga, si umpan atau decoy namanya, yang sengaja dibuat nggak banget gitu. Oh, Biar pilihan lain yang sebenarnya pengen dijual sama si penjual, itu kelihatan jauh lebih menggiurkan. jadi ada udang di balik batu gitu ya? Contohnya gimana tuh biar kebayang? Contoh paling gampang, di bioskop deh. Ada popcorn kecil 15.000, gede 30.000. Mikirkan mau yang mana? Iya, iya. Tiba-tiba ditambahin pilihan popcorn sedang, harganya 28.000. Nah, itu dia yang bikin galau. Langsung otak kita mikir, wah nanggung banget nambah 2.000 doang dapat yang gede. Padahal niat awalnya cuma mau yang kecil atau malah nggak beli sama sekali. Bener, sering banget kayak gitu. Dan ini beneran loh, ada riset di Starbucks Jakarta nemuin trik ini tuh 68% efektif bikin orang milih opsi yang lebih mahal. Gila, 68%. Itu tinggi banget, tapi kok bisa sih kita segampang itu ditipu? Emang otak kita secemen itu ya? Bukan cemen sih, tapi otak kita tuh emang demennya cari jalan pintas. Males gitu mikir nilai absolut. Sukanya banding-bandingin aja. Oh, gitu. Apalagi ini tuh semacam behavioral nudge. Kayak disenggol halus gitu loh. Dorongan lembut yang kita nggak sadar. Kayak kena pelet, marketing gitulah. Wah, bener banget. Ini mirip kayak pas kita nggak sengaja, lihat slip gaji teman gitu ya. Tiba-tiba gaji sendiri yang tadinya disyukuri berasa UMR Purbalingga gitu ya. Persis. Padahal ngebandinginnya nggak apel ke apel sama kebutuhan kita sebenarnya. Persis. Dan ini dipakai di mana-mana. Serius. Contoh legendaris tuh majalah The Economist. Mereka pernah nawarin gini. Langganan online $59, Oke. terus langganan cetak aja $125, atau langganan online plus cetak harganya $125 juga. Coba tebak mana yang laku keras. Ya yang online plus cetak lah. Kan harganya sama kayak cetak doang. Gila sih itu umpannya jelas banget. Ngapain coba milih cetak doang? Tepat. 84% orang milih paket combo itu. Begitu pilihan umpan yang cetak doang $125 itu dihilangin, mayoritas malah milih yang online doang, $59. Wah, gila kelihatan banget ya permainannya. Iya kan? Toko berlian online juga untungnya naik 14,3% cuma gara-gara nambahin berlian umpan, yang speknya nanggung tapi harganya dekat banget sama yang lebih bagus. Apple juga jago nih mainin ini sama lini iPhone-nya. Oh iya bener juga ya. Bikin model Pro atau Max kelihatan worth it banget deh dibanding model di bawahnya yang harganya nanggung, gitu kan? Gokil ya strateginya. Tapi ini berlaku buat semua barang nggak sih? Atau ada syarat-syarat tertentu gitu? Nah, nggak semua juga sih. Paling jitu tuh buat barang yang fiturnya gampang dibandingin pakai angka. Kayak harga, ukuran kayak popcorn tadi, kuota data, spek gadget, gitu-gitu. Tapi kurang mempan buat hal-hal yang subjektif banget kayak rasa. Milih rasa es krim favorit atau tingkat empuknya sofa, kan susah diangkain, ya kan? Oh iya juga ya. Kayak milih pacar cuma berdasarkan tinggi badan atau warna kulit, kan belum tentu klik di hati. Rasa nyaman mah nggak ada angkanya. Bener banget. Betul banget. Terus, jumlah pilihan juga ngaruh. Idealnya sih 3. Kalau kebanyakan, kita malah jadi bingung sendiri. Efeknya bisa hilang. Oke. Dan biasanya, orang yang super detail ngitung budget gitu, lebih kebalah sama jebakan kayak gini.
Oke, masuk akal. Terus ngomongin etis nggak etis nih, kan kayak ngejebak halus nih kesannya. Gimana tuh? Nah, ini penting. Selama semua pilihan itu beneran ada barangnya, infonya jujur, nggak ada yang ditutupin atau dilebih-lebihkan, ya sebenarnya sah-sah aja. Ibaratnya kita rekomendasiin tempat makan ke temen. Ada warteg A, B, sama C. Boleh aja kita bilang, warteg C menurutku lauknya agak kurang variatif sih. Itu kan opini jujur. Iya. Tapi jangan bohong bilang warteg T tutup padahal buka. Atau bilang makanannya basi padahal enggak. Nah, itu baru nipu. Kalau cuma ngasih perbandingan jujur, ya itu bagian dari strategi aja. Sip. Ngerti. Jadi kesimpulannya nih guys, decoy effect ini nyata dan sering banget kita temui. Intinya, kalau ada 3 pilihan dan salah satunya kelihatan aneh atau nggak banget harganya atau speknya, waspadalah. Bisa jadi itu sengaja dipasang biar kita tanpa sadar milih yang lebih mahal. Bener banget. Jadi pas belanja atau milih sesuatu, kalau nemu pola harga atau pilihan yang ganjil gitu, ingat-ingat aja obrolan kita ini. Itu mungkin kayak temen lo yang sengaja ngajak sepupunya yang super awkward pas lagi ngumpul. Cuma biar dia kelihatan paling keren dan paling normal sedunia di antara yang lain. Waduh, analogi lo nusuk tapi bener banget sih. Nah, coba deh mulai sekarang kalian perhatiin di sekitar kalian, ada nggak sih jebakan umpan ini di tempat lain selain harga barang? Mungkin di pilihan paket liburan, pilihan menu di restoran, atau jangan-jangan pilihan tugas dari dosen? Ups. Bisa jadi. Kalau kalian nemu contoh decoy effect yang bikin ngakak atau bikin kesel atau bikin bilang oh ya banget, langsung aja deh share cerita kalian ke kita di sosial media Pod FM ya. Kita tungguin banget cerita-cerita kalian. Oke deh, kayaknya udah cukup dulu ya buat hari ini obrolan kita. Seru banget. Sampai jumpa di Pod FM berikutnya. Tetap kritis dan jangan mau gampang dijebak ya. Dadah. Dadah semua.